Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereviewkan tips-tips kita kalau kita ingin membeli mobil second ya, mobil bekas. Beda kalau kita mau membeli mobil dalam keadaan baru yang dari dealer. Sekarang saya akan mereviewkan tips-tips kita biar puas nanti dalam membeli mobil second. Apakah mobil itu layak kita beli apa enggak? Tips yang pertama, kita harus pastikan mobil itu bebas dari accident atau bebas laka ya. Mobil ini pernah laka apa enggak? Terus kedua, pastikan bahwa yang kedua mobil itu masih orisinil ya. Maksudnya mesinnya masih orisinil, tidak pernah turun mesin atau mungkin mesinnya kasar atau ada kendala dalam mesinnya, trouble, kelistrikannya dan lainnya. Nah, yang ketiga, apalagi itu tipsnya kita kalau membeli mobil second harus bebas dari banjir. Ya jangan-jangan kita sudah jadi beli ya, terlanjur beli, ternyata mobilnya bekas atlet renang atau terendam banjir. Maka kalau mobil-mobil yang bekas banjir itu pasti akan menimbulkan penyakit-penyakit di kemudian harinya. Pasti ada minus-minusnya ya. Sedikit saya reviewkan. Sekarang kita ke bagian apa aja yang kita cek. Yang pertama adalah agar kita lolos dari uji bebas laka ya. Yang pertama kita ke bagian kap mesin ya. Ini mobil ini apakah masih orisinil apa enggak? Kalau sekilas kita lihat catnya masih orisinil. Lalu kita buka bagian dari apronnya atau bagian tulangan-tulangan dalamnya ya. Kalau ini insya Allah tidak mencurigakan. Kalau kita mencurigakan sesuatu, contohnya di sini ada sepetnya, ada cat ulangnya, atau mungkin di bagian tertentunya ada cat ulangnya, atau di bagian samping sini ada cat ulangnya, mungkin kita harus cek dalamnya. Mobil ini ada cat ulang karena apa? Apakah hanya bar saja atau bekas laka? Mari kita buka ya. Baik, ini mobilnya sudah saya buka kap mesinnya ya. Kita teliti satu persatu ya. Ini alhamdulillah saya cek mulai dari apronnya atau dari panel das ya, bahasa tekniknya. Panel dasnya, tulang-tulangannya ini adalah bagian utama dari mobil. Ini di sini masih ada nut-nutnya. Ini ada las spot ya kalau di pabrik ya. Namanya las spot atau las titik. Dan ini yang las ini adalah dari robot ya. Ini dari dua plat dipres, di dalamnya itu dikasih sealer dan dilas titik kayak gini. Ini kalau manusia tidak akan bisa membuat kayak gini. Ini masih orisinil ya, tidak ada cat ulangnya di sini. Dan ini masih ada nut-nut biru-birunya. Ini cuman masih agak kotor, cuman kalau kita teliti ini masih orisinil semua ya. Nah, masih orisinil, tidak ada yang mencurigakan di sini. Nah, ini juga masih tinggal debu, ini cuman masih kotor aja. Nah, apalagi di bagian ini tempat shock breaker ini. Nah, kalau di sini ada mencurigakan, ini kan sealer dari pabrik ya. Ini tidak ada yang bisa meniruinya. Ini sealer dari pabrik dari Honda sana. Nyaman ya, bagian dalam-dalam sini. Coba kita flash ya. Ya, sini aman, cuman kotor saja ya ini. Aman, kita bersihkan. Wah, ini aman, bukan bekas laka ya. Kita teliti juga bagian dari sini. Kita teliti aman semua, tidak ada bekas lakanya. Aman. Oh, ini juga masih orisinilnya, aman ya mobil ini. Kita teliti bagian bawah-bawah dulu ya, tidak ada yang mencurigakan. Terus bagian sasisnya, apakah pernah ada benturan? Alhamdulillah ini masih orisinil, cuman kotor debu ya, bukan kotor banjir tapi kotor debu aja. Ini aman, tidak ada indikasi laka, tidak ada. Terus kita juga harus meneliti bagian tulangan sini. Ini yang berdiri ini. Bagian panel das yang bawah sini. Oh, ini juga orisinil, aman. Jadi kalau di sini, kalau mungkin bekas laka, biasanya di sini ada bekas riperan. Mungkin ada karat di sini atau bekas cacat atau dempul. Berarti itu indikasi bekas laka, jangan dibeli mobilnya. Seperti itu. Di sini juga aman, tidak ada. Sasis sebelah kiri juga aman, tidak ada indikasi lakanya. Tapi harus teliti kalau kita mau beli mobil second, mobil bekas harus teliti. Itu ya, aman dari laka ini.
Terus kita kembali ke bagian kap mesin ya. Ini kita ke bagian kap mesin ya. Seperti ini. Kap mesin yang orisinil itu sealernya dari pabrik kayak gini. Ya, ini orisinil ya. Kalau yang sealer bikinan itu biasanya empuk. Kayak apa ya? Kayak permen karet gitu ya. Nah, kalau sealer dari pabrik kayak gini. Orisinil ini. Ini masih ada stiker-stikernya juga di sini. Kalau bekas repairan biasanya ini bahkan kadang tidak ada sealernya sini, cuman besi yang di press gitu aja karena bekas di repair. Ini juga masih orisinil ya. Nah, sealernya juga masih dari Honda, dari bawaan pabrik, dari bawaan mobilnya. Lanjut ke sebagian sini juga ini masih orisinilnya ya. Terus kita cek di sini, ini belum pernah dibuka sama sekali, masih bawaan pabriknya, aman. Sebelah depan kanan aman, lanjut ke sebelah kiri. Untuk bagian kiri ini kotor, kena debu, saya lap dulu. Ya jelas ya, ini bagian sealernya kalau dari pabrik kayak gini, rapi ya. Ini juga masih orisinil, aman, tidak ada. Ini cuma dilap kotor ya, tidak ada indikasi bekas laka. Di sini juga belum ada baut yang terbuka, jadi aman ya. Kalau bekas dibuka mungkin di repair atau di cat ulang, misalnya kalau mau dicat ulang kap mesinnya ini dicopot ya. Ini belum ada bekas bukaan, masih orisinil ya, aman. Di sini ini juga tidak ada yang mencurigakan. Di sini kalau bekas laka tabrak depan gitu mungkin ya. Nah di sini akan diketok-ketok mungkin ya, di bengkel body repair, bahkan ada yang dilas di situ. Di sini aman ya. Ini ya, semua ya, alhamdulillah mobil lolos uji ya, bagian depan. Sekarang ke bagian samping-samping ya, kita cek dulu ya, kita tutup lagi kap mesinnya. Ini kita sekarang di bagian samping ya. Sekarang kita ada di panel A ya, panel A sebelah samping ya. Kalau kita mau ngecek mobil second, kita lihat panel A di sini. Nah di sini ada bekas repair apa enggak? Di sini tidak ada ya. Ini alhamdulillah mobilnya orisinil. Nah kalau repairan di sini pasti nggak akan rapi ya. Ini kalau dari pabrik kayak gini, masih catnya orisinilnya, tidak ada bekas repairan sama sekali. Ini aman semuanya, tidak ada bekas laka atau indikasi lakanya. Di sini juga bagian engselnya pintu aman ya. Ya, aman ya. Jadi kalau kita mau membeli mobil second harus teliti kayak gini. Ya, bagian panel A juga. Nah, terus kalau perlu ini kita buka ya, sekalian kita buka ya. Aman apa enggak? Kita buka. Nih, kalau masih dari pabrik kayak gini ya, lat-latnya masih ada las spot dari pabrik. Cukup segini aja ya. Ini masih orisinil. Nah, kalau ini sudah nggak ada, itu bahkan apa ya? Cuman di repair ya. Kalau mobil sudah repair di sini tidak akan rapi catnya. Ada yang menonjol bekas dempul bahkan ya. Dan catnya udah kasar. Ini kalau dari pabrik kayak ini halus, sama seperti bagian ini jeruk juga ya. Jadi kita indikasi harus teliti juga, kita cek sebelah sini. Aman ya sebelah kiri. Lanjut kita ke pilar ya, ke panel B atau pilar B ya. Bagian belakang penumpang ini juga aman. Kita buka juga ya di sini. Ini kita lihat. Ini masih ada las pabriknya, las spotnya ya, las titik gitu. Ini masih orisinal pabriknya. Kalau ini las spotnya sudah nggak ada. Ini ya. Ini yang bikin robot ya. Nah, kalau ini bahkan kalau yang sudah repairan ini nggak ada, bahkan di sini dempul full gitu, karena mungkin bekas terguling ya. Oh, ini masih orisinal seperti ini ya. Kita kembalikan lagi. Jadi bagi yang mau mencari mobil second, ini bisa untuk bahan review ya. Ini juga panel sini, pilar-pilar sini pintu juga dicek, ada bekas laka apa enggak, aman. Sekarang ke bagian sealer bagian pintu ya. Ini bagian sealernya masih orisinil ya, dari Honda kayak gini ya, aman. Kalau bekas laka di sini biasanya udah dibuka sealernya, mungkin di sini bekas penyok apa gimana dibuka.
dicopoti. Nah, nanti kalau sudah dibenerin bagian yang terindikasi kena, baru disiler lagi. Nah, kalau silernya tidak akan bisa sama kayak gini, bahkan mungkin ada siler yang tiruan. Ini dari apa? Dari dempul, seperti itu ya. Lanjut kita ke bagian bagasi paling belakang ya, ke pilar paling belakang ya. Nah, di sini ini juga kita harus teliti kalau mau membeli mobil second ya. Mobil-mobil second kalau yang masih orisinil dari pabrikan kayak gini. Nut-nutnya ini las titik atau las spot ya. Ini kan menggunakan gun ya. Kalau di pabrik pakai las spot, pakai gun, dan ini yang las ini ada robot ya. Di sini ada ini lasnya kayak gini, rapi ya. Nah, seperti ini. Tidak ada indikasi laka. Ini juga masih aman ya, seperti ini ya. Sekarang ke bagian sealer-sealernya. Ini sealer dari Honda, dari pabrikan, masih orisinilnya seperti ini. Ya. Kita lanjut ke sini. Jadi kalau kita membeli mobil second seperti ini ya, cara ngeceknya, kita teliti sealer-sealernya, ada bekas repair apa enggak. Nah, tidak ada bekas repair, bahkan mur-murnya, baut-bautnya belum ada yang dibuka sama sekali ini. Hidrolik juga masih orisinilnya seperti ini. Lanjut kita untuk cek bekas nabrak belakang apa enggak, kita buka ini karetnya ya. Kayak ini kita tarik aja gini. Nah, kan kelihatan. Nah, ini aman ya, mobilnya tidak bekas nabrak belakang atau bekas banjir, aman, enggak ada karet sama sekali. Kita kembalikan lagi. Kalau di sini ya, ada indikasi karat-karat di bagian mor-mor sini, kita harus teliti lagi. Kalau perlu kita buka karpetnya. Kalau ini aman. Jadi spare tire ini, nah di sini kelihatan, ini enggak ada karat sama sekali. Mobilnya insya Allah aman dari laka dan aman dari bekas banjir ya. Ya. Lanjut di bagian ini ya, pedal-pedal ini ya. Kalau kita mau membeli mobil second, kita harus lolos dari apa? Dari bekas banjir. Kalau mobil bekas banjir ini pasti berkarat ya. Di bagian sini akan berkarat-berkarat karena di bagian sini ini kalau dari pabrikan ini besinya ini tidak dicat ya, dari Honda. Jadi semua mobil ini tidak dicat. Kalau ini sudah karatan, berarti indikasi itu mobil kalau nggak kena bekas banjir ya mungkin kerendam ya. Ya, pernah kemasukan air. Kalau ini alhamdulillah lolos uji dari banjir. Seperti ini ya. Ini lolos dari uji banjir, alhamdulillah. Terus lanjut kita cek ke bagian kolong jok. Kolong joknya ini kalau ini malah masih plastikan. Ini antik, aman ya. Kalau ada indikasi bagian sana ya, di bagian besi-besi ini, besi bawah jok ini, kalau ada indikasi karat-karat, wah berarti harus kita pertimbangkan itu mobil layak dibeli apa enggak. Berarti mobil bekas banjir. Bagian sini juga. Ya, lanjut bagian ini, bawahnya ini tuas pembuka bensin ini. Kita kan bisa pakai flash lah. Kalau di sini ada indikasi karat-karat, berarti ini pernah kemasukan air. Ini alhamdulillah aman. Ya, di sini juga aman. Tidak ada indikasi untuk banjir mobilnya ya. Indikasi banjir sudah. Ini juga tidak ada bekas indikasi banjir, tidak ada di sini. Aman ya. Sekarang kalau indikasi apakah mesin itu layak, masih orisinal apa enggak, kita buka kap mesinnya lagi ya. Kita hidupkan mesinnya ya. Sekarang kalau mesinnya masih orisinil bagus kayak gini. Ya. Kalau ada suara-suara yang sesuatu ini dari keadaan dingin ya. Nanti kalau RPM-nya sudah di atas, kalau sudah RPM-nya normal, RPM 900 gitu ya, mulai halus. Ini baru belum ada 1 menit. Nah, nanti kalau sudah halus, nah, ini tidak ada indikasi bunyi-bunyi yang mencurigakan. Ini mesinnya masih orisinil ya. Kilometernya juga baru jalan 30 ribuan. Kita cek juga sticknya, stick oli maksudnya. Nah, ini olinya masih kuning ya. Masih orisinil juga ya, aman, tidak ada. Mesin juga nggak bergetar. Ini mesinnya halus, tidak bergetar sama sekali. Ya, seperti ini ya, indikasi mobil yang masih layak. Ini layak untuk dibeli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau sudah di bagian mesin, kita cek juga kaki-kakinya dari setir bisa. Kita gerakkan setirnya. Nah, kalau kita gerak-gerak gini ada bunyi jegluk-jegluk atau bunyi sesuatu, lah berarti itu di terotnya bermasalah atau bagian dari power steeringnya ini aman, tidak ada suara. Layak untuk dibeli ini mobilnya, silahkan ya.
Dan terima kasih, mungkin sekilas ya tips-tips kita kalau membeli mobil second. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.